Shalom adik-adik, kita bersyukur sekali bahwa nanti tanggal 25 Oktober kita bisa bersama-sama beribadah dan berinteraksi bersama di dalam Zoom. Nah adik-adik, mulai dari sekarang siapin ya Zoom-nya dan juga bisa hubungin Kak Wati supaya nanti kita bisa bersama-sama dalam satu grup WA. Jadi nanti kita bisa membahas apakah kita memakai Zoom atau pakai Meet. Tapi yang jelas adik-adik daftarkan dulu dan siapkan dulu aplikasinya agar kita bisa bersama-sama nanti tanggal 25 Oktober dalam ibadah Zoom. Nah adik-adik jangan sampai kelewat ya, tanggal 25 Oktober jam 3. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, selamat sore, sehat-sehat kan semuanya? Oke, yuk kita mau ibadah lagi ya hari ini. Anak-anak, mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan sudah menolong, memberkati, menjagai, memberikan kami kesehatan, kelimpahan di dalam segala hal. Tuhan Yesus, kami mau beribadah kembali hari ini. Mari Tuhan berkati dari awal, tengah, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, anak-anak, mari kita buka ibadah kita hari ini dengan kita menyanyikan lagu kesayangan kita. King Kong badannya besar. Oke. Nah, anak-anak, kita sudah bersukacita dengan King Kong badannya besar. Mari kita lanjutkan dengan lagu yang kedua. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau katakan apa? Baca kitab suci, doa tiap hari. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh,
Ya, kita sudah memuji Tuhan. Mari kita sekarang akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Mari kita berdoa kembali, kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami bergembira hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, ajari kami, berkati kami, beri kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami, dan mampukan kami Tuhan untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Rut 1. Mari kita buka, anak-anak yang sudah bisa baca firman Tuhan, mari kita buka kitabnya. Kita akan mulai dengan Rut 1. Kita akan baca judulnya ya, Rut dan Naomi. Nah, di zaman hakim-hakim, pada saat itu ada satu saat di mana terjadi kelaparan di tanah Israel. Ada satu buah keluarga yang mereka tinggal di kota Bethlehem, yang artinya tempat Bethlehem itu artinya tempat roti. Nah, di kota Bethlehem itu tinggal satu buah keluarga yang bapaknya bernama Bapak Elimelek, terus istrinya bernama Bu Naomi, dan anaknya 2 laki-laki. Anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Pada suatu saat Israel mengalami kelaparan. Karena itu Bapak Elimelek memutuskan untuk Pak Elimelek mengajak istrinya dan kedua anaknya untuk pindah ke tanah Moab. Ke tanah apa anak-anak? Moab. Tanah Moab ini, kebetulan di Moab ini mereka tidak mengalami kelaparan. Mereka subur. Dan Moab ini adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang hidup. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hanya mengenal dewa-dewa. Nah, anak-anak, dengan terpaksa Bapak Elimelek pergi ke tanah Moab. Lihat tuh di gambarnya ya, tuh lihat tuh, dia bawa istrinya, bawa anak-anaknya, lihat tuh, bawa perbekalan, bawa apa yang bisa mereka bawa untuk mereka menetap di tanah Moab untuk sementara waktu. Nah, tuh lihat tuh, Ibu Naomi bilang dadah sama siapa tuh, sama tetangga-tetangganya, sama keluarganya, dadah, doakan kami ya, kami mau pergi ke tanah Moab dulu, katanya gitu ya. Nah, sampainya di tanah Moab, mereka tinggal di Moab, dan tidak berapa lama Bapak Elimelek meninggal. Tidak disebutkan kenapa Bapak Elimelek meninggalnya itu, apakah sakit, apakah kenapa tuh, enggak. Cuma diceritakan bahwa di ayat 3, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga Naomi sekarang tinggal dengan kedua anaknya. Nah, di ayat 4 dikatakan kedua anaknya ini kemudian sesudah mereka besar, mereka mengambil perempuan-perempuan Moab untuk menjadi istrinya. Padahal di firman Tuhan katakan di Keluaran itu sudah Tuhan sudah memberi peringatan bahwa orang-orang Israel tidak boleh kawin-mawin dengan orang-orang di luar Israel, di luar yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi anak-anak dari Bapak Elimelek ini, mereka mengambil kedua perempuan Moab untuk menjadi istrinya. Nama kedua perempuan ini adalah Orpa dan Rut. Jadi Abang Mahlon istrinya adalah Rut, dan adik Kilion istrinya adalah Orpa. Anak-anak, di ayat
kelima dikatakan lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan, maksudnya perempuan itu adalah Ibu Naomi. Sehingga Ibu Naomi kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Aduh, coba bayangkan anak-anak. Ibu Naomi waktu pergi dia sesuai dengan namanya dikatakan Naomi itu artinya adalah penuh dengan sukacita, pokoknya hal-hal yang baik-baik dari arti kata Naomi. Waktu mereka pergi dari kota Bethlehem, dia itu pergi dengan suaminya, dengan dua anaknya. Tetapi di tempat perantauan, kedua anaknya maupun suaminya meninggal. Jadi Ibu Naomi itu susah sekali hatinya. Aduh Tuhan, kok gini ya? Kok gini ya? Aku ini tidak hilang semua. Apa yang aku punya tuh hilang. Yang suamiku hilang, meninggal, anakku juga meninggal. Tinggallah kedua menantunya. Rupa-rupanya kedua menantu Ibu Naomi ini sangat sayang kepada kedua menantunya. Walaupun Ibu Naomi mempunyai menantu yang tidak di dalam Tuhan, tetapi Ibu Naomi menunjukkan kehidupan sebagai seorang yang mempunyai Allah yang hidup. Penuh kasih, penuh sayang, penuh kesabaran, penuh cinta, penuh kedamaian. Jadi si kedua menantunya itu sangat mengalami sukacita hidup bersama-sama dengan Ibu Naomi. Kedua menantunya ini melihat, kita ini hidup tidak sebangsa, tidak setanah air dengan Mama Naomi. Tetapi Mama Naomi ini enak ya, menyenangkan ya. Ada rupa-rupanya Tuhan yang Mama Naomi sembah ini adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memberi pengharapan, memberi kedamaian, penuh pengampunan, penuh sayang, penuh kasih yang melimpah-limpah. Jadi kedua menantu ini merasakan sukacita yang luar biasa hidup bersama Mama Naomi. Tetapi Mama Naomi satu hari mendengar, katanya di Bethlehem, di tempat asalnya Mama Naomi, sudah kembali subur. Karena itu Mama Naomi mau kembali memutuskan untuk kembali ke kota Bethlehem, ke tanah Israel. Jadi Mama Naomi bilang sama menantunya, Orpa sama Ruth, aku mau pulang kembali ke tanah Israel. Kalian pulanglah kembali ke rumah ibumu, ke Allahmu, ke saudara-saudaramu. Gak usah ikut aku. Aku ini gak punya siapa-siapa. Aku ini hanya seorang diri. Aku ini sudah tua. Anakku pun sudah tidak ada. Dulu ya anak-anak, zaman dulu ada peraturan kalau suaminya meninggal itu istri yang ditinggal oleh suaminya itu bisa menikah dengan anak dengan saudara dari suaminya sendiri. Tetapi karena Mama Naomi ini sudah tidak punya anak lagi, jadi Mama Naomi bilang, aku tidak punya anak lagi yang bisa menjadi pengganti dari suamimu. Jadi baiklah, gak apa-apa, tinggalkan aku mau pulang sendiri. Biarin gak apa-apa, aku mau kembali lagi aja ke negaraku. Aku mau kembali ke saudara-saudaraku. Aku bersama Allahku, aku mau kembali ke sana. Tetapi Orpa sama Ruth karena sayang, karena merasakan kasih sayang yang melimpah-limpah dari Mama Naomi, bilang, enggak Mama, aku mau ikut sama Mama aja. Kemana Mama pergi aku juga mau ikut. Tetapi Mama Naomi bilang gini, enggak anak-anakku. Jadi
Mama Naomi ini kepada Orpa dan kepada Ruth, walaupun itu bukan anaknya sendiri, walaupun itu menantunya, Mama Naomi sudah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Jadi Mama Naomi bilang gini, enggak anak-anakku, enggak apa-apa. Udah, sok kalian pulang aja ke rumah mama kamu. Udah, enggak apa-apa. Biar Mama Naomi pulang sendiri aja ke Israel kembali. Dan karena Mama Naomi gak punya anak lagi, gak akan bisa. Kamu itu gak akan ada pengganti suamimu lagi. Udah, kamu cari aja suamimu orang Moab lagi, katanya gitu ya. Dan akhirnya Orpa sesudah diberitahu begitu, akhirnya orang Orpa bilang gini, ya sudah Mama Naomi, aku mau pulang. Hati-hati ya Mama Naomi di jalan, aku mau pulang ke rumah orang tuaku, katanya Orpa. Nah, dah Mama Naomi jalan. Kok ada yang ngikutin ya? Siapa ya? Taunya Ruth ikut di belakang. Katanya, loh Ruth kenapa ikut? Udah kamu pulang sana, sama seperti Orpa, sana pulang ke rumah orang tuamu, ke rumah saudara-saudaramu, kepada Allahmu, sana pulang. Udah gak apa-apa, mama mau pulang sendiri. Saya bilang, Ruth luar biasa. Mari kita baca Ruth 1 ayat, sebentar ya, bulat dulu ya. Nih, kata Ruth di ayat 16. Tuh ya, di ayat 15 dulu. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth ayat 16, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Waduh, luar biasa. Ruth ini mempunyai keputusan. Gak dipaksa, gak disuruh-suruh, enggak. Dia memutuskan. Apa yang dia putuskan? Ruth memutuskan untuk ikut kepada Mama Naomi. Dimanapun Mama Naomi berada, kemanapun Mama Naomi pergi, Ruth memutuskan untuk ikut. Dan lebih lagi, dia tidak hanya memutuskan untuk ikut kepada Naomi, tetapi lebih lagi dia memutuskan apa? Saya memutuskan bahwa Allah Naomi juga adalah Allahku. Luar biasa. Kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah itu sampai kepada Ruth. Lihat anak-anak, Tuhan luar biasa. Kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah kepada semua orang. Terbuka. Kasih karunia Allah tidak hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk semua bangsa yang mau percaya, yang mau mengambil keputusan untuk percaya. Terus sekarang siapakah yang membuat Ruth bisa percaya? Apakah Ibu Naomi atau siapa? Atau suaminya atau siapa? Ya, yang bisa membuat Ruth percaya kepada Tuhan adalah Tuhan sendiri. Tuhan lewat segala masalah membuat Ruth menuntun Ruth menjadi percaya kepada Tuhan yang hidup. Wah, luar biasa. Tuhan itu baik sekali. Kasih karunia-Nya tidak dibatasi kepada satu negara saja, kepada satu bangsa saja, tetapi kepada semua orang. Kepada semua orang.
kasih karunia Tuhan terbuka untuk setiap orang yang percaya. Dan kalau kita bisa, anak-anak, coba di sini semua kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus kan? Yang membuat kita percaya itu siapa? Apakah anak-anak bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah karena lahir dari keluarga Kristen? Apakah karena anak-anak lahir dari mama papa Kristen? Opung Kristen? Atau bagaimana? Bukan. Anak-anak bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah untuk anak-anak, juga untuk Waida. Semua kita mendapat kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, sehingga Tuhan sudah memilih kita untuk kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah harta yang terbesar, harta yang berharga. Ya, nah lihat, kita mau lihat sampai luar biasa. Rut yang bangsa Moab itu, dia boleh mengatakan, bangsamu adalah bangsaku. Kemana engkau pergi, aku pun pergi. Dan yang lebih luar biasa adalah Tuhanmu adalah Tuhanku. Ya, nah coba. Nah kemudian Mamah Naomi akhirnya karena melihat keputusan yang bulat, yang begitu kukuh, begitu kuat dari seorang Rut, akhirnya Naomi bilang, oke, aku bersyukur kepada Tuhan, aku mempunyai lagi seorang anak perempuan yang namanya Rut, katanya Naomi ya. Kemudian akhirnya Rut dan Naomi pulang ke Betlehem. Nah, anak-anak, nanti di bagaimanakah kehidupan Naomi setelah sampai di Betlehem? Nah, anak-anak, Rut dan Naomi sampai di Betlehem. Tapi dulu Naomi pergi dari Betlehem bersama suaminya dan kedua anak laki-lakinya. Sekarang apa yang yang Naomi punya, yaitu suami dan anak laki-lakinya, semuanya sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan. Naomi tinggal sendiri. Tidak sendiri. Naomi sekarang membawa menantunya pulang, tetapi dengan kondisi yang berbeda. Hatinya penuh dengan kesedihan, mukanya muram. Waktu dia sampai ke kota Betlehem, wah gempar. Bethlehem menjadi gempar. Hei, ibu, dengar. Tuh ada ibu Naomi. Sekarang udah pulang. Dia dulu yang pergi dari tanah Bethlehem ke kota Moab. Sekarang udah pulang. Hayo kita mau lihat apa yang keberhasilan apa yang sudah dibawa oleh ibu Naomi. Anak-anak, biasanya ya kalau orang merantau tuh kayak mama papa kalian dari Medan misalnya ya, mereka merantau pergi dari kota Medan, dulu nggak bawa apa-apa. Wah pasti deh waktu mereka sekarang, papa mama kalian kalau sekarang mau pulang ke Medan, mereka pasti berusaha di sini, kerja keras sekali supaya apa? Waktu mereka pulang ke Medan, mereka apa? Membawa hasil. Mereka bisa ngomong sama tetangga-tetangga, sama saudara-saudara. Nih lihat, nih bagaimana Tuhan memberkati kami. Sekarang anakku udah 2, ada yang udah 1, ada yang udah 4. Wah, nih lihat nih yang udah bawa mobil katanya ya, ada yang udah bawa pesawat. Wah, pokoknya mereka pasti, mama papa kita kalau pulang ke Medan pasti mau cerita tentang berkat-berkat yang Tuhan limpah-limpahkan buat keluarga yang sudah dikerjakan di Bandung ini ya. Nah, pasti orang-orang di Medan juga kan pengen tahu apa ya keberhasilan apa ya yang sudah dilakukan selama mereka ada di Bandung, katanya gitu ya. Nah, sama kayak tetangga-tetangga Naomi juga gitu. Ayo. Naomi sekarang pulang. Ayo kita lihat, kita dengar ceritanya gimana. Wah,
Mereka waktu sampai ke kota Bethlehem, mereka melihat apa? Naomi sedih, mukanya kayak panjang katanya gitu ya. Jelek mukanya. Sampai bilang ini, "Hai Naomi, apa kabar?" Ibu-ibu jangan panggil aku Naomi. Aku pahit keadaanku waktu di Moab. Pahit. Aku panggil saja aku marah. Waduh. Sampai kayak gitunya adik-adik. Dia betapa pahitnya hidupnya. Karena dia merasa Tuhan mengambil apa yang dia punya. Suami dan kedua anaknya, hartanya itu semuanya Tuhan ambil. Jadi dia merasa gagal. Merasa apa? Naomi merasa gagal di kota Moab. Tetapi untung Naomi di tengah-tengah kegagalannya, dia ingat kembali kepada Tuhan, kepada sumber berkatnya. Kita mau belajar ya dari Naomi. Walaupun dia gagal, tapi Naomi tidak ngaco. Ya, tidak ngaco, tidak kemana, gitu ya. Tetapi dia kembali kepada sumbernya, kepada Israel. Karena dia tahu di Israel ada pertolongan Tuhan yang berlimpah-limpah. Jadi dia juga walaupun anak-anak, walaupun kita mengalami gagal, mengalami gak berhasil, tapi ingat Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Jadi kita jangan pergi meninggalkan Tuhan. Kita kembali. Anak-anak yang misalnya kemarin ulangannya jelek-jelek, gak berhasil, jangan putus asa. Gak apa-apa, gagal itu biasa. Tapi orang yang luar biasa adalah apa? Orang yang bisa bangkit dari kegagalan. Karena Tuhan mau pakai semua masalah hidup kita untuk kebaikan kita. Ya, jangan takut. Kita nanti akan di minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya kita mau lihat apakah rencana Tuhan kepada hidup Naomi apakah menjadi gagal? Seperti kata Naomi bahwa saya sudah gagal. Apakah seperti itu? Kita mau lihat bagaimana Tuhan bertindak di dalam hidup Naomi melalui Rut. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar lagi dari firman Tuhan. Anak-anak, di dalam hidup kekristenan Tuhan tidak pernah berjanji untuk selalu mulus, untuk selalu diberkati. Diberkati itu tidak berarti artinya apa? Diberkati itu selalu makan banyak, pakaiannya bagus-bagus terus, sekolahnya uang sekolah selalu ada, mama papa yang harus bayar kontrakan, uang kontrakan selalu ada, mama papa yang sekarang kerja jualannya laris terus, nggak pernah sisa. Tuhan nggak pernah janjikan itu, ya. Atau anak-anak selalu dapat ranking ke-1. Mau dia belajarnya rajin, mau dia malas belajar, selalu dapat ranking 1. Tuhan gak pernah janjinya selalu akan memberkati, itu artinya selalu berhasil. Tidak, tetapi janji Tuhan, aku selalu memberkati engkau. Di dalam segala keadaan Tuhan janjikan apa? Aku selalu menyertai engkau, menjadikan semua kejadian menjadikan baik untuk kita, baik untuk saya, baik untuk Bu Aida, baik untuk anak-anak. Coba anak-anak ngomong, baik untuk saya. Sayanya ganti namanya. Yuk, 1, 2, 3. Selalu baik untuk Aida. Ya. Selalu baik untuk anak-anak. Oke, ya. Jadi melalui firman Tuhan hari ini kita mau belajar lagi bahwa kegagalan
pada saat kita gagal, hayu cepat-cepat kita balik, kita kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ada berkat Tuhan yang selalu berlimpah-limpah itu menyertai kita. Sama seperti Naomi. Naomi kembali kepada Israel, kepada Bethlehem, kepada rumah roti. Karena Naomi tahu bahwa di situ ada kelimpahan berkat Tuhan. Kesatu. Kedua, kita anak-anak harus belajar. Ibu Aida juga sama. Setiap hari kita belajar untuk belajar satu kata. Memutuskan. Apa itu memutuskan? Memutuskan itu artinya ditimbang-timbang, dipikir-pikir. Aku putuskan. Artinya bahwa ya, aku mau ini. Aku mau melakukan ini. Aku mau melakukan itu. Seperti Ruth. Ruth bilang, aku putuskan. Aku tidak akan kembali ke kota, ke bangsa aku sendiri, ke bangsa Moab. Aku putuskan. Aku ikut Mama Naomi. Aku putuskan. Bangsanya Naomi adalah bangsaku. Dan aku putuskan. Tuhannya Naomi adalah Tuhanku. Ya, keputusan dari Ruth kita mau dengar di sesi-sesi selanjutnya bagaimana ada berkat Tuhan yang berlimpah-limpah untuk sebuah keputusan dari Ruth. Ya, anak-anak juga sama. Keputusan-keputusan yang kalian lakukan setiap hari itu akan berdampak besar. Berdampak besar. Jadi bukan dampaknya kecil, tapi bahkan berdampak besar. Kalau misalnya pagi-pagi begitu mata melek, Tuhan, aku hari ini mau bersuka cita. Apapun yang terjadi, aku mau bersuka cita. Itu namanya keputusan. Keadaan, misalnya mama papa lagi pusing. Duh, ini teh gimana ya, makannya kita hari ini gimana. Tetapi sesudah doa tadi pagi, apa janjinya pada Tuhan apa? Aku memutuskan hari ini untuk tetap bersuka cita. Jadi apapun keadaannya tetap mau bersuka cita. Nah begitu. Jadi aku mau memutuskan untuk tetap belajar. Walaupun pelajarannya susah. Walaupun anak-anak yang mungkin dari yang kelas kecil susah, belajar bacanya susah, gak bisa-bisa. Belajar hitungnya susah, gak bisa-bisa. Tetapi aku mau memutuskan bahwa aku mau tetap belajar. Nah, jadi anak-anak belajar. Dari sejak kecil, anak-anak sama seperti Ibu Ruth berkata bahwa aku memutuskan. Banyak hal dari anak-anak yang bisa kalian belajar untuk memutuskan. Aku memutuskan mau jadi anak yang kokoh, yang baik. Mau adiknya sering cubit-cubit, mau adiknya sering ganggu-ganggu, tetap aku mau jadi kakak yang bertanggung jawab. Aku mau jadi kakak yang mengasihi adiknya. Nah, itu namanya keputusan. Aku mau jadi anak mama papa yang baik. Aku mau sayang sama mama papa. Aku gak akan bikin mereka pusing. Jadi anak-anak banyak hal belajar memutuskan dari sejak kecil, ya. Oke. Nah, satu hal yang lebih penting bahwa Tuhan sudah melimpahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Sehingga kita sekarang boleh menjadi anak Tuhan. Nah, mulai dari hari kemarin sampai selama-lamanya kita memutuskan. Aku putuskan bahwa aku mau jadi anak Tuhan yang hebat. Anak Tuhan yang setia. Anak Tuhan yang luar biasa. Anak Tuhan yang tangguh. Wah, itu namanya memutuskan, ya. Nah, bersama Roh Kudus, bersama Tuhan, kita akan setiap hari akan dibantu. Tuhan akan membantu kita untuk kita memutuskan banyak hal dalam hidup kita, ya.
Oke. Firman Tuhannya sampai di sini. Nanti untuk selanjutnya di Rut 2, Rut 3 akan dibawakan oleh Pak Joko, juga oleh Kakak Samuel. Kita akan dengarkan apa dampak dari satu keputusan Rut untuk mengikut Tuhan. Anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan kembali lagu pujian ini. Mari kita dengarkan ya. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Anak-anak, sudah tadi dikatakan di dalam lagunya bahwa kalau topan melanda hidupku, kita jangan lupa menghitung berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita. Kita yakini terus bahwa Tuhan itu baik, tetap baik, amat baik dan sangat baik. Oke, nah anak-anak, sekarang kita akan tutup ibadah kita hari ini. Mari kita akan mengucap syukur, kita mau berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan bagi kami. Terima kasih untuk pengertian-pengertian yang Tuhan limpah-limpahkan bagi kami. Mari Tuhan, beri kami terus bertumbuh di minggu ini Tuhan, lewat firman yang sudah disampaikan. Kami mau jadi anak-anak yang setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Berkati terus Tuhan kami ini dan berikan kami kesehatan yang luar biasa supaya kami terus sehat di sepanjang minggu ini. Dan berkati mama papa kami Tuhan, supaya mama papa kami boleh Bapak berkati berlimpah-limpah di dalam perekonomiannya Tuhan, supaya kami boleh semuanya menikmati kelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Shalom anak-anak semuanya. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita berjumpa kembali minggu depan. Shalom. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu menjadi liara rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Amin. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Amin. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum.